Ketika Huazong pergi, orang-orang di sekitar lobi yang datang untuk menyaksikan kegembiraan juga bubar. Namun, sebelum mereka bubar, tatapan yang mereka melihat Lindong diwarnai dengan sedikit kasihan. Menyinggung Huazong di kota boneka besar bukanlah hal yang menyenangkan. Jangan menilai dia berdasarkan usianya yang masih muda. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah meninggal di tangannya. Secara keseluruhan, dia bisa dianggap sebagai tiran di Great Puppet City. Ekspresi Lindong tenang, tidak terpengaruh oleh tatapan sekitarnya. Pemikirannya sangat jernih. Sekarang dia tanpa keluarga dan sendirian. Tidak peduli seberapa kuat kult puppet mengerikan, dia juga bisa berlari jika dia tidak bisa mengalahkan mereka. Provinsi Great Desolate begitu besar, bagaimana mungkin kult pupi mengerikan dapat menyisirnya inci demi inci hanya untuk menemukannya? Nak, kamu harus hati-hati. Tidak ada yang bisa membantumu dengan hal-hal ini. Namun, izinkan aku memberi kamu nasihat. Sebaiknya meninggalkan kota boneka agung sedini mungkin. Huazong tidak memiliki banyak toleransi, dan pada dasarnya tamak. Dia akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan apapun yang dia naksir. Karenanya, dengan cepat meninggalkan tempat ini akan jauh lebih aman untukmu. Grandmaster Cheng berjalan dekat ke Lindong dan memperingatkannya dengan nada acuh tak acuh. Banyak terima kasih kepada Grandmaster. Lindong tersenyum kecil, dan dengan sopan menggenggam tangannya ke arah Grandmaster Cheng. Dia secara alami tidak berharap bahwa yang terakhir akan benar-benar dapat masuk dan membantunya memecahkan masalah ini. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang asing yang bertemu secara kebetulan, dan fakta bahwa Grandmaster Chen telah memperingatkannya sudah tidak buruk sama sekali. Oleh karena itu, setelah menangkupkan tinjunya, Lindong langsung berjalan keluar dari Tosat Treasure Tower. Ketika dia berdiri di pintu masuk, ekspresi merenung terungkap di wajahnya. Tidak peduli seberapa sendirian dia, bagaimanapun dia masih perlu sedikit lebih berhati-hati. Sekarang dia telah menyinggung Huazong. Dia seharusnya tidak bisa berlama-lama di kota boneka besar. Tentu saja, Lindong tidak segera pergi. Kata-kata Huazong dari sebelumnya jelas-jelas bertujuan untuk membuat Lindong memahami perbedaan di antara mereka, dan karenanya menyebabkan dia mengambil inisiatif untuk menyerahkan timbangan surgawi kuno. Meskipun Lindong melihat ini sebagai Huazong sedang delusi, dia bisa meminjam waktu ini dan mengoptimalkan kondisinya. Misalnya, memilah tikar akumulasi roh akumulasi yang diperolehnya dari pelelangan. Jika dia bisa mendapatkan beberapa manfaat dari itu, bahkan Huazong bergerak, Lindong akan memiliki lebih banyak kartu untuk dimainkan. Saat pikiran ini melintas di kepalanya, Lindong tidak ragu lagi, dan langsung menuju ke penginapan yang dia tinggali. Sepanjang jalan, rasakan mengawasi mata dari tempat yang sangat tersembunyi. Dia tahu bahwa ini seharusnya mata-mata yang telah diatur Huazong. Mengingat statusnya di Great Wayang Kota, setiap hal kecil akan dilaporkan kepadanya. Dan ini juga harus mengapa ia percaya bahwa Lindong tidak akan bisa lepas dari telapak tangannya. Lindong tidak keberatan dengan pengawasan ini, dan langsung kembali ke penginapan, sebelum menutup pintu kamar. Tanpa basa-basi lagi, dia duduk di tempat tidur, dan dengan mengibaskan tangannya, Mat Praying Spirit Accumulation kuning tua muncul di hadapannya, ketika dia dengan dingin mendengus. Jika benda ini dibeli dengan 100.000 pil yuan murni tidak sedikit berguna, mari kita lihat bagaimana kamu akan membayar aku. Petik 2. Marten kecil dengan tergesa-gesa terbang keluar dari jimat batu di telapak tangan Lindong, sebelum berdiri di atas tikar sembahyang. Cakar kecilnya menggaruk wajahnya, karena mengeluarkan batu kering. Mari kita lihat bersama-sama. Lindong memutar matanya, mengabaikannya saat pandangannya terkonsentrasi pada mat doa akumulasi roh. Itu muncul warna kuning tua, dan tampak punya sejarah. Benang-benang energi pendingin mengalir keluar dari sajadah. Jenis energi ini tidak bereaksi terhadap Yuan Power, tetapi ketika menyentuh energi mental, akan terasa seolah seseorang mencelupkan ke dalam air es.
menyebabkan pikiran seseorang merasa dingin kembali dengan dingin. Namun, selain ini, Lindong tidak menemukan kegunaan lain yang menyebabkan ekspresinya menjadi hitam. Apakah dia benar-benar menghabiskan 100.000 pil yuan murni untuk membeli barang yang rusak ini? Coba gunakan energi mental untuk mengaksesnya. Little Marten menyelidiki. Tidak ada gunanya. Aku tidak tahu apa yang terbuat dari sajadah ini. Energi mental tidak bisa memasukinya. Jawab Lindong santai. Marten kecil sedikit kesal saat menggaruk bulunya. Itu sedikit malu ketika menatap simbol di atas sajadah yang bahkan terasa sangat rumit dan samar. Little Marten mengerti bahwa jika bukan karena hasutannya, Lindong pasti tidak akan menghabiskan 100 pil yuan murni untuk membeli item dengan kemampuan yang tidak diketahui. Bagaimana kalau mencoba menggunakan api untuk membakarnya sebentar? Marten kecil memberikan ide yang agak tengik. Sebagai tanggapan, Lindong menatapnya selama beberapa waktu, sebelum akhirnya berbicara dengan suara tenang, apakah kamu membayar jika terbakar? Little Marten dengan tak berdaya menyebarkan cakarnya. Itu juga sendirian, dan pada kenyataannya, bahkan lebih sendirian dari Lindong. Sialan, setelah melihat bahwa bahkan orang ini telah belajar tingkah laku ini, Lindong tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri sedikit. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengambil lilin di atas meja, dan dengan hati-hati meletakkannya di bawah sajadah. Namun, bahkan di bawah nyala api, sajadah tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Namun, pada saat yang sama, tidak ada fenomena khusus yang muncul. Terbukti, menggunakan api untuk membakar itu juga tidak berguna. Bukankah kamu mengatakan bahwa sepertinya ada sesuatu di dalam sajadah ini? Setelah melihat pemandangan ini, Lindong agak enggan ketika dia bertanya. Memang terasa seperti itu. Bagaimanapun, ini mirip dengan peti harta karun yang terkunci. Bahkan jika aku tahu ada harta karun di dalamnya, kita tidak bisa membuka untuk mengunci. Marten kecil menjawab tanpa daya. Setelah mendengar ini, Lindong agak kecewa. Keset doa ini, sepertinya tidak ada yang bisa masuk. Api tidak bekerja, dan bahkan merobeknya tidak mungkin. Apa gunanya mengetahui bahwa itu sedikit istimewa? Kamu perlahan bisa mengotak-atiknya. Sementara aku berkultivasi sebentar. Kami akan meninggalkan kota boneka besar besok. Aku khawatir kami tidak bisa lama-lama di tempat ini. Setelah sekali lagi menghabiskan beberapa upaya di mat doa akumulasi roh, Lindong akhirnya memilih untuk menyerah. Saat ini ada musuh yang mengamatinya, dan ia perlu memastikan bahwa kondisinya baik setiap saat. Bagaimana mungkin ia menghabiskan terlalu banyak waktu untuk tindakan sia-sia ini? Baik. Marten kecil menganggukkan kepalanya. Alisnya merajut rapat saat mengamati sajadah, dengan harapan bisa mengungkap benda aneh ini. Sementara itu, Lindong perlahan menutup matanya dan memulai rutinitas kultivasi hariannya. Saat Lindong masuk ke mode kultivasi, ruangan menjadi sunyi. Marten kecil tampaknya tergila-gila dengan sajadah yang kuat ini, langsung duduk di atasnya, ketika tatapannya terus-menerus mengikuti simbol-simbol yang rumit, dengan harapan menemukan efek khusus dan penggunaan simbol-simbol ini. Dalam sekejap mata, satu malam diam-diam berlalu dengan tenang, sementara kota raksasa sekali lagi menjadi berisik. Ketika Lindong keluar dari kondisi kultivasinya, dia menemukan Little Marten yang bermata merah, dan terkejut ketika dia buru-buru bertanya dengan hati-hati, apakah kamu baik-baik saja? Mata Little Marten saat ini berwarna merah, karena ia menatap tikar doa yang aneh. Dari penampilan ini, seolah-olah itu tidak menutup matanya sepanjang malam. Little Marten tidak sedikit pun memperhatikan pertanyaan Lindong. Matanya tertuju pada sajadah, seolah-olah pikirannya tersangkut di dalam sajadah. Bahkan, napasnya pun menjadi sedikit tergesa-gesa. Lindong jelas sedikit takut dengan keadaan Little Marten. Sejak dia mengetahuinya,
Ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan seperti ini di Little Marten yang suka menyebut dirinya kakek Marten, dan menyebutkan latar belakangnya yang luar biasa. Namun, meskipun dia sedikit khawatir tentang keadaan Little Marten saat ini, Lindong tidak secara sembarangan mengganggunya, dan sebaliknya diam-diam menunggu di satu sisi, khawatir di matanya. Dia benar-benar telah mengambil pria ini, yang telah tinggal bersamanya selama lebih dari setahun, sebagai teman. Di bawah tatapan khawatir Lindong, Marten kecil menatap tikar doa, tubuhnya benar-benar diam. Setelah sekitar setengah jam, akhirnya duduk di atas sajadah, dan mengangkat kepalanya, mata merah menatap Lindong dengan gembira. Sambil tertawa, kakek Marten mengatakan bahwa ini adalah harta, namun kamu masih belum percaya itu. Kamu telah mengungkapnya. Lindong terkejut ketika mendengar ini, saat dia buru-buru bertanya. Dengan kakek Marten mengerjakannya, bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak bisa aku pecahkan? Jawab Marten kecil dengan bangga. Bagaimana aku menggunakan hal ini? Lindong bertanya dengan sangat hati-hati. Nak, ambil sajadah, dan tuangkan Yuan Power dan Mental Energy ke dalamnya. Ingat, kamu perlu mencurahkan kedua jenis energi ini pada saat yang sama, sambil menjaga keseimbangan di antara mereka. Little Marten menjentikkan cakarnya, mengirimkan sajadah ke arah Lindong seperti yang dijelaskan. Oh, menerima tikar doa, Lindong sedikit skeptis. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan metode yang aneh. Namun, dia tidak menunda, karena tangannya meraih ke atas sajadah. Pikirannya bergerak, saat Yuan Power dan energi mental secara bersamaan mengalir ke tikar doa. Saat kedua energi itu dituangkan, sebuah cahaya menyala di atas sajadah, sebelum menghilang dengan letupan. Setelah melihat adegan ini, Lindong tertegun. Bodoh, aku sudah bilang bahwa kamu perlu menjaga keseimbangan antara dua energi, mengirim mereka dalam satu yang lebih kuat dan lebih lemah. Bagaimana kamu bisa menyebut keseimbangan itu? Di satu sisi, si Marten kecil memutar matanya dan memarahi setelah melihat ini. Kata keseimbangan ini tidak semudah mengendalikan seperti yang kamu katakan. Kata Lindong tak berdaya. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak bisa mencapai keseimbangan, kamu tidak akan memiliki cara untuk menemukan misteri dari sajadah ini. Little Marten dengan tidak sabar mendesak. Keseimbangan memang mengandung esensi dunia. Mudah untuk berbicara tentang mengendalikannya, tetapi ini adalah satu-satunya cara. Sebagai tanggapan, Lindong hanya bisa tertawa pahit, dan sekali lagi mencoba mengendalikan keseimbangan di antara keduanya. Marten kecil telah bekerja keras di atas sajadah ini sepanjang malam, dan dia mungkin bisa menyerah begitu saja. Harus dikatakan, menjaga keseimbangan antara kedua kekuatan itu bukan masalah sederhana. Setelah gagal puluhan kali, ekspresi Lindong perlahan berubah menjadi konsentrasi. Dia biasanya sangat keras kepala, dan dia tidak akan mudah berbicara tentang menyerah. Oleh karena itu, Lindong menghabiskan sepanjang hari dengan sajadah. Dua energi tanpa lelah dituangkan ke dalam sajadah, dan ketika dia tanpa henti menuangkannya, dia secara bertahap mulai merasakan apa yang disebut perasaan keseimbangan ini. Lagi pula, latihan menjadi sempurna, dan setelah gagal ratusan dan ribuan kali, seseorang akan dapat perlahan menemukan jalan apa yang harus diambil. Saat dia melihat cahaya lain dari tikar doa berkedip dan memudar menjadi ketiadaan, Lindong tidak frustrasi sama sekali. Dia mengangkat tangannya untuk menuangkan energi lagi, dan pikirannya bergerak, ketika sebagian dari Yuan Power dan Mental Energy praktis dituangkan ke dalam sajadah pada saat yang sama. Ada cahaya di atas sajadah sementara getaran aneh yang mendebarkan jantung perlahan menyebar. Kemudian, dari pusat sajadah, sumber energi campuran berukuran sekitar kepalan tangan perlahan terbentuk. Apa itu? Lindong menatap kosong pada sumber energi campuran yang muncul di tengah tikar doa itu. Saat ini,
Dia benar-benar bingung. Dia tidak pernah menyangka benda seperti itu akan muncul setelah dia menuangkan Yuan Power dan mental energinya dengan rasio sempurna ke dalam sajadah. Ini adalah kekuatan fusi. Little Marten menatap tepat pada sumber energi aneh di atas sajadah. Sebelum dengan gembira berseru, "Sial, sajadah ini benar-benar luar biasa. Ini sebenarnya bisa menyatukan Yuan Power dan mental energi bersama. Bahkan pada puncakku, aku tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Siapa sebenarnya yang menciptakan sajadah ini? Dia benar-benar bisa mencapai prestasi seperti itu." "Apakah sumber energi yang menyatu sangat kuat?" tanya Lindong hati-hati. "Sangat kuat." Little Marten dengan angguk mengangguk dan berkata, "Kebanyakan orang tidak dapat menggabungkan dua jenis energi secara bersamaan dengan sempurna. Satu-satunya yang dapat melakukannya tidak diragukan lagi adalah para praktisi elit teratas. Saat ini, berdasarkan kekuatan kamu saat ini, kekuatan energi kamu yang tergabung terbatas. Namun, jika kamu menggunakannya dengan benar, kekuatannya bahkan akan melebihi teknik timbangan langit kuno-kuno kamu." Ketika dia mendengar kata-kata itu, sedikit kejutan melintas di mata Lindong. Sepertinya fusi itu tidak sesederhana penambahan tambahan. Di dalam mat praying akumulasi roh ini, harus ada formasi magis yang sangat kompleks yang membantu kamu untuk menggabungkan kedua jenis energi ini. Sayangnya, kami tidak dapat mempelajari rahasia formasi ini. Lain lagi, jika kita bisa belajar dan memahaminya, mungkin kita dapat menggabungkan dua jenis energi yang berbeda di dalam tubuh kamu. Pada saat itu, kamu tidak akan ada bandingannya di bawah langit. Mata Little Marten tampak panas. Jelas, tidak pernah menyangka bahwa ada barang yang begitu kuat di dalam sajadah yang kecil ini. Terlebih lagi, pada puncaknya, ia mencoba untuk menggabungkan kedua jenis energi ini bersama-sama. Namun, pada akhirnya, itu tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, ini menunjukkan betapa rumitnya fusi. Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya, sebelum dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut meraih energi aneh yang melayang di atas tikar doa. Meskipun sumber energi ini tidak terlalu kuat, getaran yang diberikannya menyebabkan seseorang takut meremehkannya. Sumber energi berwarna campuran itu melayang di atas telapak tangan Lindong. Karena sumber energi ini menyatu dari mental energi dan Yuan Power-nya sendiri, itu tidak menolak perintah Lindong. Karena energi aneh ini menyatu dari energi mental dan Yuan Power, sebut saja energi esensi Yuan. Lindong bermain dengan sumber energi campuran di tangannya, sebelum dia tiba-tiba tersenyum dan menekan telapak tangannya di atas meja. Segera, suara pop lembut bergema, sebelum meja kayu solid itu langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan penghancur seperti itu. Ketika dia melihat pemandangan ini, senyum di wajah Lindong tumbuh. Meskipun item yang tersembunyi di dalam sajadah ini bukanlah seni bela diri seperti yang dia harapkan, kemampuan fusi ini telah jauh melampaui item apapun yang bisa dia impikan. Potensi destruktif energi esensi Yuan ini jauh melebihi energi Yuan atau energi mental saja. Namun, meskipun item ini sangat kuat, itu membutuhkan sejumlah besar Yuan Power dan energi mental. Sebelumnya, Lindong telah menuangkan sejumlah besar Yuan Power dan energi mental. Namun, energi esensi Yuan yang menyatu hanyalah ukuran kepalan tangan. Nak, kakek Marten tidak pernah salah. Jika kamu membawa sajadah ini ke rumah lelang sekarang, mengabaikan praktisi panggung penciptaan, bahkan praktisi panggung nirvana akan memperebutkannya, beberapa juta pils Yuan murni masih akan menjadi harga murah. Kata Marten kecil dengan sombong. Berdasarkan ekspresi wajahnya, itu jelas sangat bangga. Penglihatan yang bagus. Lindong mengangkat jempolnya saat ia dengan murah hati memuji Little Marten. Meskipun dia tidak tahu persis betapa berharganya kemampuan fusi tikar doa ini, dia menyimpulkan bahwa itu akan sangat menakutkan. Bahkan, 100.000 pil Yuan murni kemungkinan tidak akan berarti apa-apa.
Sekarang, ini seharusnya waktunya untuk pergi. Huazong itu belum menerima berita apapun selama 1 hari penuh. Dia seharusnya menjadi tidak sabar segera. Setelah dia meregangkan punggungnya, Lindong berdiri saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Di dalam kota boneka besar, ada beberapa praktisi elit dari Ghastly Puppet Cult. Oleh karena itu, agak berbahaya untuk tinggal di sini dan yang terbaik adalah pergi sesegera mungkin. Lagi pula, saat segel Great Wasteland's Ancient Tablet melemah semakin dekat. Karena itu, ada baiknya menggunakan waktu ini untuk berlatih di luar. Setelah dia membuat keputusan, tanpa basa-basi lagi, dia mengusap telapak tangannya. Segera, api kecil, yang berbaring di tempat tidurnya seperti anak kucing kecil, berlari maju dan menjorok ke dalam pelukannya. Kemudian, Marten kecil juga berubah menjadi pelangi dan kembali ke jimat batu di tangannya. Setelah dia sedikit merapikan barang-barang di kamar, Lindong langsung keluar dari penginapan. Namun, ketika dia meninggalkan penginapan, ada topi jerami tambahan di kepalanya. Kemudian, dia menuju keluar dari Great Wayang Kota. Sepanjang jalan, Lindong tidak menemui perlawanan karena ia berhasil meninggalkan kota. Namun, Lindong tidak bersukacita atas fakta ini. Alih-alih, alisnya mulai berkerut dengan lembut. Dia mengerti bahwa berdasarkan status Huazong di Great Puppet City, sangat mudah baginya untuk memantau seseorang di kota. Mungkin, tepat setelah dia meninggalkan penginapan, dia sudah ditemukan oleh mata-mata mantan. Namun, yang membingungkannya adalah mengapa Huazong tidak memilih untuk menghentikannya di kota. Lagi pula, kota boneka agung adalah basisnya dan ia akan memiliki peluang kemenangan yang jauh lebih baik jika ia pindah ke sana. Dengan keraguan ini dalam benaknya, Lindong mulai menjadi semakin berhati-hati. Saat dia menatap jalan besar di depannya, dia tiba-tiba berbelok dan langsung melesat ke hutan lebat di sebelah kirinya, sebelum dia meningkatkan kecepatannya. Sama seperti bayangan hitam, dia melintasi hutan. Perjalanan ini berlangsung selama beberapa menit sebelum angin dingin tiba-tiba bertiup melintasi kepala Lindong, menyebabkan langkah kaki mantan itu segera berhenti. Tubuhnya seperti pegas saat ia melambung beberapa meter ke belakang. Sama seperti tubuh Lindong rebound, panah, diisi dengan bau berdarah, kilat cepat terbang ke arahnya dari dalam hutan lebat, sebelum dengan kejam menyerang pada titik di mana sebelumnya Lindong berdiri. Panah-panah itu menghantam jauh ke tanah, ketika ekor mereka terus bergetar. Saat dia menghadapi serangan menyelinap tiba-tiba ini, mata Lindong menjadi semakin gelap. Sepertinya Huazong tidak berniat melepaskannya dengan mudah. Saudara Lindong, keputusanmu benar-benar mengecewakanku. Tepat ketika mata Lindong berubah dingin, pohon-pohon di depannya mulai bergetar sebelum selusin figur muncul. Salah satu dari mereka tampak agak kecewa ketika dia menatap Lindong yang ada di dekatnya, dan dengan lembut menghela nafas. Huazong. Lindong menatap pria itu di depan matanya yang semakin gelap. Kemudian, matanya menyapu selusin orang di depannya, sebelum pupilnya mulai menyusut. Itu karena ia menemukan bahwa kali ini, di antara awak yang dibawa Huazong, ada seorang praktisi tahap form creation awal dan 2 praktisi stadium form creation tingkat lanjut. Selain kekuatan tangguh Huazong sendiri, barisan ini benar-benar menakutkan. Sepertinya Huazong benar-benar ingin mendapatkan timbangan surgawi kuno. Kalau tidak, dia tidak akan repot memanggil begitu banyak praktisi elit. Saat dia menghadapi lineup ini, bahkan Lindong merasa agak bermasalah. Selain itu, dia tahu bahwa pasti ada simbol wayang yang cukup kuat dalam kepemilikan Huazong. Karena itu, jika mereka menyerangnya bersama, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Snot, apakah anak ini benar-benar berpikir bahwa dia dapat dengan mudah melarikan diri dari penjaga Huazong?
Satu-satunya alasan mengapa kami tidak menyerang kamu di kota adalah karena kami khawatir sekte iblis besar atau aliansi perkawinan akan campur tangan lain, bahkan tidak bermimpi untuk mengambil langkah keluar dari kota. Salah satu praktisi tahap form creation canggih, dengan hidung elang melengkung, mulai menyeramkan di Lindong saat dia tertawa kecil. Nak, yang terbaik bagimu untuk menyerah sekarang atau kamu pasti akan menderita. Berdasarkan kekuatan kamu saat ini, tidak mungkin bagi kamu untuk melarikan diri dari kami. Praktisi tahap form creation canggih lainnya dengan dingin terkekeh. Wajah Lindong serius ketika kilatan melintas di matanya. Kemudian, dia segera berbalik dan mulai melarikan diri. Lindong saudara, meskipun aku kecewa dengan keputusan kamu, izinkan aku memberi kamu satu kesempatan terakhir. Serahkan sajadah dan tombak kuno, dan jadilah budakku selama 1 tahun. Lalu, aku akan membiarkanmu hidup. Bagaimana dengan itu? Hua Zong mulai tepat di Lindong, dengan kilatan sadis di matanya, sama seperti dia adalah kucing yang menyiksa tikus. Terbukti, dia memiliki kepercayaan diri dalam formasi. Selanjutnya, Lindong hanya pada tahap awal dari penciptaan. Bahkan jika dia berada pada tahap awal Ki Creation, dia akan mengalami kesulitan melarikan diri darinya. Baik. Sehubungan dengan siksaan Hua Zong, Lindong tiba-tiba tersenyum dan menjawab. Jika itu masalahnya. Ketika dia mendengar jawabannya, mata Hua Zong berbinar sebelum suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Lakukan. Bunuh dia sekarang. Terbukti, Hua Zong agak memahami kepribadian Lindong. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Lindong hanya menggodanya dengan jawabannya. Segera, dia tidak memberi Lindong kesempatan untuk membalas, sebelum dia melambaikan tangannya dan memerintahkan. Terkandung dalam suaranya adalah niat membunuh yang tebal. Setelah Hua Zong berbicara, 2 praktisi tahap form creation yang maju segera menyeringai. Kemudian, seperti 2 burung nasar menukik ke mangsanya, mereka berlari ke arah Lindong, sementara Yuan power tebal meledak dari dalam tangan mereka. Ketika 2 praktisi tahap form creation maju menyerang, sisa ekspresi wajah mereka juga berubah mengerikan ketika mereka perlahan-lahan menyebar. Mereka semua bergerak dalam sinkronisasi dan samar-samar, mereka berhasil memotong semua rute pelarian Lindong. Sepertinya saat ini, anggota kru yang dibawa oleh Hua Zong semuanya cukup terampil. Hua Zong berdiri di dahan pohon dengan tangan dipeluk di dadanya. Matanya dingin seperti serigala saat dia menatap Lindong, yang sedang dikelilingi. Seringai terpampang di bibirnya. Saat dia menatap getaran Yuan power yang mendekat dari segala arah, Lindong mengambil napas dalam-dalam saat wajahnya berubah semakin serius. Sepertinya dia dalam situasi yang benar-benar berbahaya hari ini. Namun, tidak mudah membunuhnya.